Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lagi asyik scroll TikTok atau Instagram, kemudian kalian nemu atau ketemu gitu sama caption atau komentar yang pakai istilah aneh seperti menyala abangku, pick me, ataupun skena. Nah, kata-kata ini rasanya kayak keren banget, tapi kok nggak ada ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI? Bikin bingung sendiri kan? Atau kalian nih yang malah ikut-ikutan pakai biar cuma kelihatan kekinian doang? Nah, sebenarnya fenomena ini bukan cuma tren random loh. Nah, dalam dunia linguistik ada nama khusus nih buat fenomena ini. Jadi, ayo kita bahas bersama. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Arif Maliki, mahasiswa S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Nah, selain saya suka ngulik tentang tata kota, saya juga hobi mengamati bagaimana bahasa berevolusi di era digital. Karena bahasa itu menurut saya seperti kota yang hidup. Ia akan terus berubah seiring penggunanya itu berjalan. Nah, kembali ke topik yang tadi, fenomena atau kata-kata baru tadi yang lagi viral itu disebut sebagai neologisme. Secara sederhana, neologisme adalah kata, frasa, atau ekspresi baru yang muncul dan mulai dipakai luas oleh penutur bahasa tertentu. Nah, kata neologisme ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata neo artinya baru dan logos artinya kata. Jadi ini seperti kata-kata baru atau kata-kata bayi yang baru lahir dari kreativitas kita sehari-hari. Nah, kalian bisa bayangin ini sebagai bahasa Indonesia itu seperti sungai yang airnya mengalir deras. Nah, neologisme ini adalah sebuah batu-batu kecil yang kita lempar dan akan menimbulkan suara-suara baru. Nah, suara-suara baru ini adalah kata-kata baru yang kita ciptakan sendiri. Nah, ini bukti nyata bahwa bahasa kita itu bahasa yang hidup dan dinamis, bukan bahasa praktis seperti bahasa Latin yang kemungkinan akan ditemukan saat kita mempelajari buku teks. Kemudian lantas kenapa istilah-istilah ini meledak begitu cepat sekarang? Jawabannya tentu saja ada di ekosistem digital kita yang super cepat. Media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan bahkan WhatsApp jadi akselerator utama, menjadi mesin yang mempercepat proses perkembangan ataupun perluasan bahasa ini. Bayangkan aja, satu video TikTok dengan 1 juta views bisa nyebarin kata baru ke ribuan orang, ke juta orang dalam hitungan jam, bukan hari. Nah, setiap pengguna media sosial adalah agen bahasa yang menyebarkan ide-ide mereka lewat caption, komentar, ataupun story. Jadi kita semua itu berkontribusi dalam membentuk kosakata baru ini. Contohnya, ketika ada peran influencer yang menyebutkan satu kata baru, kemudian kita ikuti, kemudian kita sebarkan ke teman ataupun ke orang lain melalui media sosial kita, itu kita sebagai agen yang memperluaskan bahasa-bahasa baru ini. Neologisme ini mempunyai 4 bentuk utama yang ditulis menurut tesis yang dikemukakan oleh Siti Sulistiarini yang berjudul Kajian Neologisme dalam Bahasa Gaul Indonesia pada tahun 2022. Nah, ada 4 bentuk utamanya, yaitu yang pertama adalah neologisme berbentuk morfologis, neologisme berbentuk semantik, neologisme berbentuk morfologis semantik, dan neologisme yang berasal dari kreasi serapan bahasa asing. Kalau kita bicara tentang satu-satu, yang pertama adalah neologisme morfologi. Itu kaitannya dengan bagaimana bentuk kata itu dirubah. Contoh paling nyatanya yaitu melalui singkatan atau akronim. Nah, singkatan atau akronim ini jadi sebuah kebutuhan karena memang kita membutuhkan komunikasi yang efektif dan efisien dan super cepat di dunia digital saat ini. Contohnya, sekarang ada singkatan namanya skena yang singkatan dari SUA, cengkrama, dan kelana. Dipakai buat bilang kalau udah ngobrol sambil jalan yuk. Kemudian ada kata sus yang merupakan singkatan dari suspicious yang berarti mencurigakan. Kemudian ada YTTA yang merupakan akronim dari yang tahu-tahu aja. Kemudian yang kedua ada bentuk semantik. Semantik itu berarti dia lebih mengarah kepada pergeseran makna atau perubahan makna. Jadi ada kata lama yang dikasih arti baru sesuai konteks digital. Contohnya, kalau kalian tahu kata menyala abangku, nah
menyala itu kan biasanya dikaitkan dengan lampu ataupun api, yang sehingga kita dapat artikan sesuatu yang berkobar ataupun sesuatu yang telah menyala. Namun di dunia digital saat ini, menyala bambu digunakan dalam konteks untuk memuji seseorang ataupun meng-highlight seseorang yang standing out. Kemudian ada baper, bawa perasaan. Awalnya netral, sekarang sering dibuat untuk sindiran. Kemudian untuk yang morfologi semantik itu adalah bentuk campuran dari dua bentuk awal tadi. Kemudian yang keempat ada serapan dan kreasi dari bahasa asing. Jadi kita mengambil kata dari bahasa asing untuk kita adopsi dan kita ubah di bahasa Indonesia. Contohnya ada kata flex dari bahasa Inggris yang sekarang digunakan untuk ketika seseorang ingin pamer kekayaan atau pamer prestasi. Kemudian ada slay ketika kita telah melakukan sesuatu dengan sempurna, seperti outfit hari ini yang standing out dan slay. Kemudian ada glow up yang berarti transformasi positif seseorang, khususnya pada konteks fisik seseorang. Kemudian ada pick me yang awalnya netral kemudian jadi sindiran, khususnya sebenarnya pada siapa saja yang merasa terlalu mencolok dari yang lainnya. Kemudian ada cara-cara pembentukan neologisme. Yang pertama itu ada abreviasi atau akronim. Jadi bahasa dibuat dalam bentuk singkatan yang efisien seperti SCAN atau BTS yang behind the scene dan lain-lainnya. Kemudian ada pembalikan atau inversion, itu membalik urutan suku kata untuk buat kode rahasia. Kemudian ada afikasi, tambahan awalan ataupun akhiran untuk bahasa sendiri. Kemudian ada komposisi, bisa terjadi dalam dua kata yang digabungkan. Contohnya ada kata infotainment dari kata info dan entertainment. Kemudian ada aferesis, jadi ada kata tidak yang dipotong jadi cuma tak doang atau jadi gak. Kemudian ada reduplikasi, yaitu pengulangan kata. Nah, tapi sebenarnya apa sih fungsi dari neologisme ini? Jawabannya tentu aja neologisme ini berfungsi sebagai ekspresi diri kita, khususnya anak muda, dan dapat memperkuat ikatan sosial masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat mempunyai ekspresi pribadi yang bebas dengan bahasa mereka sendiri, dan masyarakat juga bisa mengintegrasikan sosial mereka sendiri melalui kata-kata yang mencerminkan identitas mereka sendiri. Kemudian untuk positif ataupun negatifnya dari neologisme ini, yang pertama, positifnya neologisme ini dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia itu sendiri, karena banyak bahasa-bahasa baru yang ditambahkan ke KBBI yang terbaru. Jadi contohnya ada mager yang merupakan panjangan malas gerak, baper, japri, jalur pribadi, ataupun gemoy, yaitu gemas banget. Kemudian neologisme ini bikin bahasa itu adaptif dan relevan dengan zaman yang ada. Nah, kemudian ada negatifnya, itu neologisme ini dapat membuat degradasi bahasa baku. Jadi dikhawatirkan ataupun ada tantangan jika terdapat sekumpulan orang yang menggunakan bahasa non baku di situasi yang harusnya mereka menggunakan bahasa baku, karena terlalu sering terpapar oleh neologisme ini. Kemudian untuk solusinya, apa sih solusinya dari tantangan ini? Solusinya adalah keseimbangan dalam kita menggunakan bahasa ini. Jadi kita harus pintar-pintar memilah situasi dan kondisi di mana kita harus menggunakan bahasa gaul ataupun harus menggunakan bahasa formal. Jadi kita harus bedakan konteksnya dan kita bedakan siapa orang yang kita ajak bicara. Kemudian untuk memperkaya literasi kita harus sering-sering memilah informasi dan menggali lebih dalam lagi agar kita tidak sekali terpapar informasi. Jadi kita harus terpapar 2 kali ataupun lebih agar kita mendapatkan informasi yang valid dan informasi yang memang benar-benar sesuai pemahaman kita. Nah, kesimpulannya dari
dari materi ini adalah neologisme itu adalah cerminan kreativitas dari penutur bahasa Indonesia itu sendiri yang hidup dan berkembang. Jadi kita harus melihat neologisme ini sebagai tantangan, bukan ancaman. Jadi neologisme adalah tantangan kita sebagai penutur bahasa kita sendiri agar bahasa kita tetap relevan dan adaptif di setiap waktu, di setiap kondisi, di setiap zaman. Saya yakin bahasa merupakan sebuah entitas yang memiliki keinginan untuk berkembang, keinginan untuk berevolusi sesuai dengan keinginan penuturnya. Jadi kita harus tetap berrelevansi dan beradaptasi dengan segala situasi kondisi yang ada. Namun jangan melupakan esensi dasar dari bahasa Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya, Muhammad Arif Maliki. Semoga bermanfaat dan membuka pandangan baru bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.